Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Tanwir, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sore hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat yang luar biasa ya, sehingga kita dapat duduk bareng mereview kembali, karena pada dasarnya apa-apa yang telah disampaikan itu ya sifatnya berulang-ulang disampaikan kepada kita. Al-Quran pun ya ada 30 juz. Ya kalau sudah khatam ya berulang lagi. Nah, karena itu janganlah bosan-bosan, apalagi ketemu saya Pak ya setiap hari. Nah, ini semestinya tadi Pak Mahfud Asrofi, nah karena beliau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya harus duduk di kursi ini untuk menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan kebaikan diri kita. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan pengenalan ya, pengenalan tentang akhlak. Tidak salah dalam kuliah subuh ya. Di akhlak sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali, dan kemudian pada kesimpulannya bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang secara spontan ya, tanpa pemikiran dan pertimbangan. Jadi itulah akhlak ya, software kita yang Allah berikan bersama dengan jasad kita. Nah, di dalam ajaran kita ya, akhlak itu fungsi ya, salah satu fungsi dalam keumuman itu untuk menilai baik buruknya seseorang. Jadi istilah yang lain yang digunakan untuk menilai baik buruknya seseorang selain akhlak itu ada etika, ada moral. Jadi ada 3 istilah: akhlak, etika, dan moral. Ini secara fungsi sama untuk menilai baik buruknya seseorang. Tetapi 3 istilah ini ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Perbedaannya pada standar. Kalau akhlak standarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi baik buruknya seseorang itu bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak. Kemudian yang kedua etika. Etika itu standarnya adalah akal pikiran manusia.
Kalau akal manusia itu mengatakan bahwa itu baik, ya maka akan dikatakan baik. Nah, dan ini akan timbul kalau manusia itu ya akan timbul apa ya, masih banyak debatable karena antara yang di pikiran manusia yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Nah, yang si A menurut ini, nah, oh enggak apa-apa. Nah, menurut si A, oh ini tidak boleh dalam satu perilaku yang sama. Kemudian yang ketiga adalah moral. Moral itu standarnya kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat mulai tempo dulu, mulai mbah-mbah kita. Nah, jadi kalau sejak dulu, nah ini sudah berlaku seperti ini. Nah, dan ketika kita tidak melakukan kebiasaan itu, ya kita akan dikatakan, oh ini tidak baik, ini tidak sopan. Nah, ya kebiasaan yang ada di kita, ya kalau yang sering kita jumpai di wilayah apa, ya di orang Jawa itu, Pak ya. Nah, ini kita kalau berjalan di depan orang-orang lebih tua, itu biasanya kan merunduk sambil mengatakan amit sewu Pak. Nah, kalau saya berjalan di depannya bapak-bapak tidak merunduk, itu dikatakan arek cek gak duweni tugo, gak sopan. Nah, ini di wilayah kita, di lingkungan kita, di adat Jawa. Bahkan ada yang kalau berjalan menuju ke orang yang lebih tinggi derajatnya itu pakai apa, ngesot tuh ya ada ya. Ini di Jawa. Tapi kalau di luar Jawa, nah, bapak mau jalan merunduk tidak ada masalah. Nah, ini agak biasa. Nah, ini bapak ibu ya, standar moral. Nah, dan kalau akal pikiran manusia standarnya itu ya banyak berlaku mungkin di lingkungan kita ini terkait dengan apa, aturan-aturan. Nah, di tingkat ke RT-an, ya, di tingkat ke RW-an, ya. Nah, ini diantara RT satu dan RT yang lain akan beda karena mereka punya dasar, ya dasar pemikirannya. Nah, itu biasanya diambil dari masukan beberapa warga. Ini jemaah ya. Jadi tiga istilah ini fungsinya sama. Itu sama-sama untuk menilai baik buruknya seseorang, tetapi standarnya beda. Nah, ini. Memang istilah akhlak itu ya istilah yang dipakai atau hak patennya adalah milik umat Islam. Karena standarnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian jemaah ya, nah, setelah kita mengenal akhlak ya, nah, akhlak sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian nah, akhlak ya, ini bisa atau yang sering kita jumpai atau dalam ajaran kita itu ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, ini akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, nah, ada akhlak bermasyarakat dan akhlak bernegara. Jadi dalam ajaran kita akhlak itu berlaku kepada 6 hal tadi. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Nah, jadi kemudian setelah kita tahu dan kemudian lingkupnya akhlak itu, kita berakhlak itu
kepada dan dengan siapa. Nah, kemudian kedudukan dan keistimewaan. Nah, setelah tahu apa Pak keistimewaannya akhlak itu apa? Nah, keistimewaan akhlak itu ada beberapa yang diajarkan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menempatkan atau memposisikan akhlak itu sebagai hal sangat mulia dan sebagai misi Rasulullah diutus di muka bumi ini. Karena pentingnya akhlak sehingga Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Nah, misinya salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak itu ada sesuatu yang penting bagi setiap pribadi manusia. Karena kalau orang itu softnya ini baik, otomatis akan gerakan tangan kita, mulut kita, mata kita itu akan ia akan bergerak dengan baik sesuai dengan sunatullah. Oke, jadi yang pertama, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendudukkan akhlak itu sebagai yang paling utama. Rasulullah sendiri diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai sabdanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi dari hadis ini Rasulullah menegaskan diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena pentingnya dan pengaruhnya akhlak terhadap jasad kita ini. Karena pengaruhnya akhlak terhadap perilaku kita. Dan juga bisa dikatakan bahwa perilaku kita ini adalah tampakan dari apa yang ada di dalam diri kita. Kalau orang sering mengatakan itu kan kadang ada istilah, wis enggak apa-apa Pak, orang itu kan hatinya baik. Lah kita nilai hati itu dan dari mana Pak? Orang tuh yang penting hatinya. Lah kita bisa tahu hati orang itu baik apa tidak? Itu kan dari tampakan, dari tampakan atau dari gerak anggota badan kita, tata ucap mulut kita, tata pandang mata kita kan ini, dan juga kesukaan telinga kita itu mendengarkan hal-hal yang bagaimana. Ini tampakan dari hati. Orang berbusana, orang berperilaku. Kadang banyak di antara kita ini yang mencari pembenar. Enggak apa-apa kayak ini. Yang penting kan hati ini. Padahal kalau kita memahami definisi akhlak, jadi definisi akhlak itu kan yang dari dalam itu efeknya kepada perbuatan. Dari apa yang ada di dalam kita itu efeknya pada gerak tubuh kita. Jadi ini sambung nalarnya. Dari istilah akhlak ini, jadi udah tidak bisa
dibuat alasan yang penting hatinya, nggak apa-apa. Nah, kalau terkait fisik ya, nah mungkin wajahnya kurang ya, ganteng, kurang cantik ya. Nah, terus kemudian tetapi dia lebih sering menampakkan perilaku-perilaku yang baik, akhlak yang baik. Nah, artinya bahwa wajahnya nggak cantik, nggak ganteng, tapi dia perilakunya baik, akhlaknya kepada Allah. Oh, dia rajin beribadah, rajin berjamaah. Ya. Kemudian akhlaknya kepada Rasulullah. Oh, senantiasa dalam perilakunya. Nah, menjadikan standar yang saya lakukan ini dicontohkan Rasulullah apa tidak. Nah, dan kemudian secara pribadi, nah ini Pak ya. Nah, apakah apakah orang itu ya punya kepribadian yang sebagaimana ya apa yang dianjurkan oleh Allah dan dicontohkan Rasulullah. Nah, dalam keluarga bagaimana ya, dengan masyarakat dan dalam bernegara. Jadi ini jemaah rahimakumullah. Nah, karena pentingnya akhlak, maka Rasulullah itu ya misinya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlak manusia itu sudah baik, kalau akhlak manusia itu benar-benar sudah sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, di bumi ini akan minim dengan apa? Ya dengan benturan-benturan secara pribadi, secara kelompok. Karena mereka bisa menangkap, bisa memandang setiap apa yang dilakukan seseorang, setiap yang distatementkan seseorang itu ya dari sudut pandang yang dicontohkan Rasulullah. Apa sudut pandangnya? Kalau kita ini terhadap seseorang harus husnudzon, bukan suudzon. Ini kalau akhlak terkait dengan persepsi seseorang itu positive thinking atau husnudzon yang dikedepankan, ini akan adem ayem, Pak. Nah, ini yang pertama jemaah ya, kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Kemudian yang kedua ya, akhlak itu merupakan salah satu ajaran pokok di dalam Islam. Jadi akhlak itu kok istimewa ya. Itu karena Islam adalah akhlak adalah salah satu ajaran pokok di dalam Islam. Sebagaimana dialog Rasulullah, sahabat dengan Rasulullah. Ada Rasulullah bertanya ya, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mad-din?" Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din husnul khuluq. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah agama itu?" Tanyanya sahabat. Benar Rasul menjawab, ad-din husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Jadi kata Rasulullah, agama itu adalah akhlak yang mulia. Ini jemaah ya, bahwa dalam Islam ini akhlak menjadi hal yang utama ini. Agar agama kita tampakkan umatnya, tampakkan pemeluk-pemeluknya. Itu sebagaimana apa? Ya sebagaimana nama agama kita Islam, damai. Orang itu kalau akhlaknya sudah baik, maka ya kedamaian itu yang ada dalam lingkungan kita.
Nah, ini. Kemudian selanjutnya keutamaan akhlak, ya, itu akhlak yang baik itu akan memperberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Jadi akhlak yang baik ini nanti memberatkan timbangan manusia, ya, di hari kiamat. Nah, timbangan kita berat. Nah, karena ya dari konsekuensi kita di dunia itu sudah memperbaiki diri kita, nah, sudah menselaraskan perilaku kita. Nah, otomatis orang itu kalau sudah menabung kebaikan-kebaikan pasti akan menambah timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah SAW sampaikan, ma min syai'in athqalu fi mizanil abdi al-mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini Rasulullah menegaskan juga kepada kita, bahwa akhlak, ya, jadi tidak ada sesuatu kebaikan yang nantinya itu memperberat timbangan seorang mukmin, nah, selain daripada akhlak. Nah, ya, karena akhlak ini kan mencakup, ya, semua aspek yang kita lakukan ini, baik hablum minallah ataupun hablum minan nas, nah, ataupun hubungan kita dengan lingkungan. Nah, ini kan menjadikan, nah, akhlak ini sebagai yang utama, yang terdepan di situ. Nah, kita dengan Allah, ya, ketaatan kita, kemudian diri kita dengan sesama manusia. Nah, kebaikan tutur kata kita, ya, kebaikan, nah, perilaku kita, nah, dan dengan lingkungan, ya, kita care, kita menjaga, ya, lingkungan. Dan lingkungan ini termasuk, ya, salah satu dari, nah, cerminan akhlak kita. Nah, karena itu orang yang akhlaknya baik sama lingkungan dia pasti care, tidak aja tak aja. Kalau orang menyatakan akhlaknya baik, kalau naik mobil masih suka, Pak, buang tisunya keluar, ya. Ini belum. Nah, jangan kita kemudian kata anak muda itu GR, akhlak wis apik. Belum, Pak, masih jauh. Ini Islam hal kecil pun itu ada teknis. Nah, sehingga akhlak ini menjadi utama di dalam Islam. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahabbikum wa aqrabikum majlisan yaumal qiyamah, fa fa'adaha marratain aw salasan. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqa. Rawahu Ahmad. Aku mendengar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan siapa di antara kalian
yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya denganku nanti pada hari kiamat, beliau mengulang-ulang 2 sampai 3 kali. Nah, kalau kita sapa sing kepengin weruh, nah kalau bahasa kita sapa sing kepengin weruh, nah engkau hari kiamat itu dekat dengan aku. Nah, itu diulang-ulang Rasulullah pada sahabat. Kemudian sahabat ya tentunya kalau ada kalimat yang menjadikan orang ini ya kepingin tahu ya Rasul, para sahabat jawab, tentu ya Rasulullah, ya kita ya kepingin tahu ya Rasulullah. Nah siapa yang tidak kepingin kita nanti itu dekat dengan Rasulullah? Semua pasti kita berharap kepingin ya nanti ya rumah kita di surga itu dekat dengan Rasulullah. Nah. Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu yang paling baik ya, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi orang yang akhlaknya baik nanti menjadi tendangan dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu kita semua berharap Pak Bu ya, kepingin dekat kan dengan Rasulullah. Nah, ya, emang kaitannya dengan akhlak ini sesuatu yang soft ya dalam diri kita. Ya ini apa berlakunya ya situ yang naik turun akhlak seseorang itu. Ketika capek ya itu mungkin nyetelnya juga agak susah Pak ya. Nah atau ketika ada apa hal-hal yang negatif di antara kita itu pasti akan nyetelnya juga agak susah. Ya tetap bisa disetel. Nah itu bisa, kita ini bisa nyetel diri kita. Nah karena setiap orang nah, itu pasti punya setelahnya masing-masing. Nah ini mungkin Pak Joko sama Pak Agus ya beda cara nyetel Pak ya. Saya nah karena orang itu yang di dalam dirinya itu Pak itu beda-beda. Ada yang sensi Pak ya, ada yang kalau nggak berulang-ulang itu ya tidak tembus-tembus. Nah, ada orang itu dia Pak dimain mata saja udah terasa ada Pak. Beda-beda soft kita. Jadi sifat yang ada di dalam jiwa kita itu beda-beda. Nah, oke Bapak Ibu ya kita lanjut ya, untuk keutamaan akhlak ya, dan kedudukan akhlak yang selanjutnya ya. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan baik buruknya akhlak seseorang ya, itu sebagai ukuran kualitas imannya. Jadi kualitas iman seseorang itu ukurannya adalah akhlak. Ukurannya akhlak. Sebagaimana sabda beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi kesempurnaan ya, iman seseorang itu adalah ukurannya akhlak. Ya tadi bisa kita pahami bahwa baiknya di dalam diri kita. Nah, atau sebaliknya ya, baiknya perilaku kita itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Ya iman kita. Nah, hati kita. Nah, kemudian
juga Rasulullah sampaikan al-haya'u wal imanu qarna'u jami'an fa idza rafa'a ahaduhuma rafa'al akhar. Rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu. Ya, rasa malu dan iman, kata Allah, itu berpadu menjadi satu. Maka bila mana lenyap salah satunya, hilang pula lah yang lain. Nah, ini Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bahwa malu dan iman ini bersatu padu. Kalau hilang salah satu, kalau orang itu katakanlah sudah hilang malunya, pasti dia tidak beriman. Kalau orang itu hilang imannya, pasti dia tidak punya rasa malu. Ini kata Rasulullah. Kalau hilang satu, maka hilang, lenyaplah semuanya. Ini jemaah tentang iman yang digambarkan Rasulullah. Kemudian selanjutnya yang disampaikan Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Rasulullah mengatakan ini. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rawahul Bukhari. Jadi Rasulullah 3 kali mengatakan tidak beriman seseorang. Wallahi tidak beriman. Wallahi tidak beriman. Wallahi tidak beriman. Kemudian sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Engkau menyebutkan 3 kali sumpahmu bahwa orang itu tidak beriman. Kemudian Rasul menyampaikan alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nah, Rasulullah menyampaikan yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi tetangga yang mereka tidak aman, ya, tidak merasa aman dari perilaku seseorang. Nah, ini Rasulullah katakan, tidak beriman dia, tidak beriman. Nah, karena ya, rahimakumullah. Hadis ini menegaskan lagi ya, betapa keutamaan akhlak kita. Karena terkait dengan tetangga kita ini nyaman atau tidak dengan kita, ya. Mereka merasa aman dengan kita atau tidak, ya. Itu semua kan dari cerminan perilaku kita yang kita tampakkan kepada tetangga-tetangga kita. Nah, kemudian juga Rasulullah bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, ini kaitannya dengan mulut kita, berkata, ya, apa yang keluar dari mulut kita, jadi tata ucap kita. Nah, tidak iso ngomong apik meneng. Nah, itu bahasa kita apa ya, orang Gresik. Kemudian Rasul sampaikan lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Kemudian fal yukrim jarum, maka muliakanlah tetanggamu. Fal yukrim jarum, muliakanlah tetanggamu. Jadi memuliakan orang kanan kiri kita. Dalam riwayat yang lain Rasulullah memberikan ukuran kepada kita. Baiknya kita dengan tetangga kita itu ukurannya samping kanan 10 rumah, samping kiri 10 rumah, ke belakang 10 rumah, ke depan 10 rumah. Nah, kalau rumah saya, ini jauh Pak, karena depannya ada sekolahan, bukan rumah Pak ya. Kalau bapak-bapak yang rumahnya dekat, enak, tidak terlalu jauh, ya 10 rumahnya. Nah, ini salah satu gambaran kebaikan kita dengan tetangga. Ini ukuran konkretnya di situ. Sebenarnya dalam Islam itu jelas semua Pak ya. Apik karo tangga ya apa sih? Nah, ada kanan kiri 10, depan belakang 10 Pak ya. Kalau kita belum baik, ya udahlah Pak. Mari kita banyak untuk memperbaiki diri kita. Berarti kita ini belum beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kemudian yang terakhir kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Nah, jadi memuliakan tamu ini menjadi salah satu tolak ukur kita, apa kita ini beriman kepada Allah dengan hari akhir atau tidak. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang disampaikan Rasulullah terkait dengan keutamaan dan kedudukan akhlak di dalam Islam. Nah, kemudian ya, masih ada waktu ya. Islam menjadikan akhlak yang baik itu sebagai bukti, dan buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam akhlak ini merupakan bukti buah baik ya. Berapa buah baik dari apa? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Inna sholata sak temene sholat tanha nyegah apa sholat anil fahsya saking perbuatan keji wal mungkar lan perbuatan mungkar. Ini Allah sampaikan kepada kita bahwa sholat itu, efek dari salat itu seyukianya, seharusnya itu dapat apa? Dapat merefleksikan kepada diri kita. Untuk apa? Itu untuk tidak melakukan atau untuk dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Dimana sholat itu biasakan kepada kita 5 waktu yang wajib dan sunnah-sunnahnya itu agar apa Bapak Ibu? Ini agar ada di dalam diri kita ini software ya, agar tumbuh di dalam diri kita ini antivirus ya, virus terhadap ya perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita ini sholat bolak-balik Pak masih berbuat keji dan mungkar ya ini mari kita introspeksi ya, berarti sholat yang kita lakukan ini bisa jadi ya masih kurang memenuhi kesempurnaan. Nah, kesempurnaan sholat ya ini juga harus kita introspeksi, wudhu kita sudah benar atau belum. Kalau wudhunya tidak benar, tidak mungkin sholatnya akan benar. Makanya ya yang menjadi syarat wajibnya sholat yaitu bersuci, ya suci kita sempurnakan ya. Kalau ya itu
Kalau kita katakanlah pengen belajar, sekarang sudah banyak tuntunan Bapak Ibu, baik di media-media elektronik ataupun buku-buku kan banyak bagaimana tata cara kita untuk berwudu yang benar, sehingga apa ya nanti sholat kita bisa juga menjadi benar. Nah, ya. Ini jamaah ya. Jadi sholatnya, nah, ini merupakan akhlak ya. Ini merupakan apa? Buah dari bukti dan buah dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita salat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain yang Allah perintahkan kepada kita, itu akan apa? Ya, merefleksikan kepada kita kepada perilaku-perilaku yang baik. Pada perbuatan yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jemaah rahimakumullah. Nah, itu keutamaan ya yang kelima. Nah, satu lagi jemaah. Kemudian yang keenam, keutamaan akhlak ya. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membaikkan akhlak beliau. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utusannya Allah masih berdoa, masih berdoa kepada Allah agar akhlaknya itu selalu dibaikkan. Sebagaimana doa beliau, Allahumma hadini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Rawahu Muslim. Doa Rasulullah, ya Allah, tunjukilah aku jalan menuju akhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberi petunjuk menuju jalan yang lebih baik selain Engkau. Hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menghindarkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah saja jemaah, ini masih berdoa kepada Allah agar akhlaknya, agar senantiasa ditunjukkan oleh Allah kepada akhlak yang baik dan dihindarkan kepada akhlak yang buruk. Ini Rasulullah, apalagi kita ya. Karena itu jamaah ya, karena pentingnya akhlak ya, begitu mulia kedudukan akhlak di dalam ajaran Islam ya. Karena akhlak ini sesuatu yang soft ya, sesuatu yang soft yang punya implikasi terhadap gerakan kita ya, gerakan tubuh kita, baik tangan kita, mulut kita, mata kita, pendengaran kita. Nah, itu kan datangnya dari dalam diri kita. Kalau hati kita, jasad kita ini sakit, nah itu ngobatinya orang lain bisa ngobati, dokter ahlinya. Tetapi kalau soft kita yang sakit, jiwa kita yang sakit, nah itu yang bisa ngobati ya diri kita sendiri. Nah, karena itu, nah dengan kita mengenalnya akhlak ini, nah, harapan yang paling utama adalah kita bisa mengobati diri kita sendiri yang ada di dalam diri kita ini. Nah, jadi perbuatan yang tidak baik itu hati kan akan selalu mengingatkan, Pak, akan berkata. Istilah umumnya orang kata hati kita itu pasti akan berkata ini tidak baik. Dan apa yang kita lakukan yang menyimpang sebenarnya hati kita ini, apa yang ada di dalam diri kita ini, itu mereka itu ya akan mengatakan warning kepada diri kita. Nah,
Karena ya di dalam diri kita ini antara fujur dan takwa, soft yang Allah berikan ini senantiasa bertarik ulur. Jadi menang yang mana? Nah, jadi menang yang mana? Nah, kalau kita merasakan, Pak, ya, kita ini tahu kalau kita ini berbicara ini tidak baik. Nah, ini apa? Tidak baik, merugikan orang lain, ya. Kalau kita berperilaku seperti ini, ya, itu juga, nah ini akan punya efek terhadap apa? Ya, ketidakmerataan terhadap seseorang yang punya hak untuk mendapatkannya. Nah, ini kata hati kita itu pasti akan berbicara itu. Nah, karena itu jamaah ya, dengan mengenalnya akhlak ya. Nah, semoga kita ini punya bahan untuk nyetel, Pak. Ya. Ini kalau kita tahu itu nanti, oh iya, carane nyetel gini loh. Carane nyetel diri kita agar bisa menahan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu seperti ini. Nah, itu nanti akan ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lain. Kalau saya berbicara, Pak, sampai harus seperti ini, belum tentu bisa panjenengan terima, karena ya akan punya kondisi yang berbeda antara saya dengan panjenengan. Nah, karena itu jamaah, setelannya itu yang sama, itu adalah setelan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena standar dari akhlak ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kalau kita ada problem dalam diri kita, ya, maka ada banyak ulama mengatakan banyak berzikir, ingat Allah, zikir, kemudian banyak membaca Al-Qur'an, karena salah satu fungsi Al-Qur'an adalah asyifa, obat bagi orang-orang yang beriman. Banyak baca Al-Qur'an. Nah, banyak istighfar, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Macam-macam banyak, Pak. Enggak ada di dalam Al-Qur'an ini ya yang tidak menunjukkan kepada kebaikan kita atau sebagai solusi dari problem hidup kita itu. Nah, itu di dalam Quran pasti ada. Karena itu jemaah, ya, mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber akhlak kita, sehingga sifat yang tertanam di dalam jiwa kita ini semuanya ya sesuai dengan, kita sesuaikan ya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian jamaah jamaah Masjid At-Tanwir, ya, jamaah berbuka, Pak, ya, ini iftar ya. Kita ini kajiannya kajian iftar ya, yang dapat kita dengar bersama. Semoga ini menjadi bahan kita untuk senantiasa meningkatkan, memperbaiki akhlak kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisaibil haq, fastabiqul khairat, nasr minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.